Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi hukum acara pidana bagian kedua. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik yang satu ini. Halo, selamat datang di hukum acara pidana bagian kedua. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai tinjauan umum, fungsi dan peran polisi dalam sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana perlu disinggung mengenai sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Hal ini dianggap perlu sehubungan dengan kecenderungan yang tampak dari pengamatan dan memperlihatkan sikap dan kesadaran polisi sebagai aparat penyidik merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan penyelesaian penyidikan sering mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dalam proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Nah, oleh karena itu sebab pada umumnya sistem peradilan pidana ini adalah sistem terpadu atau integrated criminal justice system. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana yang kita pada bagian pertama yang lalu, bahwa sistem diferensiasi fungsional ini ini sistem saling koordinasi antara polisi dengan kejaksaan tersebut. Nah, di antara aparat penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing. Nah, berdasarkan kerangka landasan dimaksud, aktivitas pelaksanaan criminal justice system atau sistem peradilan pidana ini merupakan sebenarnya adalah fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara. Nah, tujuan pokok gabungan fungsi dalam rangka criminal justice system untuk menegakkan, melaksanakan, atau menjalankan dan memutuskan hukum pidana ini. Nah, dengan demikian kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 fungsi utama. Seperti misalnya fungsi pembuat undang-undang. Nah, fungsi pembuat undang-undang ini disebut dengan legislator, yaitu law making function atau fungsi pembuat undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah dan badan lain berdasarkan delegation legislation. Yang diharapkan hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel, yang bersifat cukup atau akomodatif. Nah, fungsi kedua, ini fungsi penegakan hukum. Nah, fungsi penegakan hukum ini atau disebut dengan law enforcement function, tujuan objektif ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, maka hal ini bersifat preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang atau anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi polisi di tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya prevensi di sini. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Nah, yang fungsi ketiganya dari sistem peradilan pidana ini fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan atau yang disebut dengan function of adjudication. Nah, fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum
yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim serta penjabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa, penjatuhan hukuman. Nah, yang keempat, fungsi memperbaiki pidana. Hal ini tidak terelak sebagaimana teori tujuan yang dianut di lembaga pemidanaan kita. Salah satu fungsi pemidanaan itu tidak terlepas dari fungsi memperbaiki terpidana. Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif. Nah, due process of law. Salah satunya ya ini fungsi penyelidikan dan penyelidikan. Nah, konstitusi memberikan kepada kepolisian hak istimewa, ya, hak istimewa atau hak privilege kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, dan menggeledah serta menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Nah, akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk pada prinsip the right of due process. The right of due process. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan aturan acara, ya, dan tidak boleh undue proses. Nah, hak due process dan pelaksanaan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum atau the law is the supreme, the law is supreme, yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang. Nah, bertitik tolak dari azas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yaitu Hukum Acara Pidana atau Criminal Procedure. Ya. Konsep due process dikaitkan dengan asas menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani tindak pidana. Tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip dan dengan cara yang jujur pula. Nah, agar konsep dan esensi due process dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum harus memedomi dan mengakui, menghormati, serta melindungi dan menjamin dengan baik atau yang dikenal dengan doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak, antara lain sebagaimana yang diatur dalam bab ke-6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa saja itu? Ini the right of the self-incrimination. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam satu tindak pidana. Dilarang mencabut atau menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, hak harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara. Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atau pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan hukum. 4. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkannya.
hak memperoleh pemeriksaan peradilan. Ya. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum. Selanjutnya, hak bantuan penasihat hukum. Nah, demikian pertemuan pada bagian kedua ini. Selanjutnya, untuk bisa mengikuti update, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.